berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Hai. Shalom, sekarang ini saya ditemani dengan saudari Michelle. Jadi saya tidak sendirian. Gimana kabarnya Michelle? Baik kok. Baik ya, oke. Sekarang ini kita akan sharing-sharing santai dan kita juga akan belajar firman Tuhan. Kita akan dengar pengalaman dari Michelle. Nanti saya juga akan share dari firman Tuhan, sudut pandang firman Tuhan. Oke, Michelle, gimana selama belajar di rumah ini, punya pengalaman apa sama Tuhan? Kalau pengalaman sama Tuhan sih, Michelle sering kayak males doa gitu. Soalnya kan lagi karantina di rumah, jadi kayak males doa. Terus habis gitu waktunya juga
kadang bikin biasanya ada kayak pelajaran secara daring di rumah. Itu jamnya nggak nentu. Terus kadang mau doa, males nanti aja kayak gitu. Jadi ya selama di rumah ya males ngapa-ngapain. Kalau disuruh bantu mama, iya nanti gitu, iya sih gitu. Jadi malas semuanya ya, termasuk malas sama Tuhan juga ya. Oke, apa sekarang masih seperti itu? Sekarang mulai mendekatkan diri. Jadi kan kalau di Surabaya kan aku ke suatu gereja, tapi gerejanya udah pindah lebih jauh lagi. Jadi kayak nggak jauh gitu. Malas juga. Oke, jadi kita belajar ya dari firman Tuhan, belajar juga dari pengalamannya Michelle, supaya kita bisa mengatasi kalau punya masalah yang sama dengan Michelle, males. Ya saya juga pernah males. Ya pasti semua orang pernah merasa jenuh memuji Tuhan, merasa jenuh mendekatkan diri sama Tuhan. Pasti semua orang pernah. Ya, tapi enggak apa-apa. Itu manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalami itu. Tapi ayo kita sama-sama belajar dari firman Tuhan supaya ini enggak berlarut-larut, supaya kita enggak semakin berjalan semakin jauh, semakin lama semakin enggak bisa balik nanti sama Tuhan. Ya. Oke, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita baca dari Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, kita sudah baca ayat firman Tuhannya. Jadi ada kata-kata kasih yang semula di situ. Nah, menurut Michelle, apa sih kasih itu? Kasih itu saling menyayangi. Iya, saling menyayangi. Jadi kasih kepada Tuhan, kita juga menyayangi sama Tuhan. Jadi ada rasa sayang, rasa suka sama Tuhan. Tapi apa sih lawan kata dari menyayangi? Membenci kah? Bukan. Membenci itu bukan lawan kata mengasihi atau menyayangi. Ya. Misalnya, coba Michelle punya teman si A, si B, si C. Nah, Michelle ini sayang sama si A. Sama si B, sama si C, enggak sayang. Nah, apakah Michelle sama si B sama si C benci? Enggak. Enggak kan, tapi sama si A sayang. Ya. Ya. Berarti benci itu bukan lawan kata mengasihi, bukan lawan kata mencintai, bukan lawan kata menyayangi. Tapi apa? Ya sebenarnya, kalau Michelle sayang sama si A, dia tidak akan mempedulikan si B sama si C. Ya kan? Benar. Nggak tahu kalau itu ya playgirl ya. Wah. Enggak. Ya kan? Itu beda lagi ya. Tapi kalau normalnya ya, orang itu mencintai seseorang, dia tidak akan membenci yang lain, tapi tidak peduli. Jadi lawan kata mencintai itu tidak peduli. Nah, malas ini salah satu bentuk ketidakpedulian. Ya kan, malas tidak pernah mau berdoa. Bukan berarti membenci doa kan? Ya kan? Tidak pernah membenci doa. Masa benci sama doa kan? Tidak. Ya kan? Tapi tidak mau, tidak peduli. Jadi malas ini salah satu bentuk ketidakpedulian. Nah, Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh sangat dalam. Jadi kemalasan itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena nanti Tuhan akan menilai kita bahwa kita itu sudah jatuh sangat dalam. Bukan dosa yang lain-lain, tapi tidak mengasihi Tuhan, itu jatuhnya sangat dalam. Akibatnya apa? Ya, akibatnya di ayat 5 juga Tuhan tegur di situ.
Ayat 5 dikatakan, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Akibatnya adalah kaki Diannya diambil dari tempatnya. Apa sih maknanya ini? Michelle ngerti enggak maknanya? Enggak. Enggak tahu. Ya. Jadi apa makna dari diambil kaki Dian? Nah, kaki Dian itu kayak obor ditaruh di atas, kalau di rumah-rumah orang Israel itu di atas dinding, di atas. Itu untuk penerangan, untuk lampu. Ya. Jadi tidak mungkin kaki Dian itu ditaruh di bawah. Lampu kan ditaruh di atas, ya kan? Kalau ditaruh di bawah, apa yang mau disinari? Nah, itu fungsinya kaki Dian. Nah, kalau kaki Dian ini diambil, apa yang terjadi di dalam ruangan ini? Pasti gelap. Ya, gelap kan ya. Jadi ruangan itu gelap. Artinya kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan gagal jadi terang. Kita akan gagal membawa orang kepada terang itu. Ini kegagalan. Dan di mata Tuhan ini kematian. Mati. Karena Tuhan kasih perumpamaan kaki Dian terang. Kalau diambil kaki Diannya gelap, mati. Jadi selama kita sadar kalau kita ini malas, kita jauh dari Tuhan, kita tidak sadar, ya, jangan biarkan berlarut-larut. Jangan biarkan berlama-lama. Ya, karena lama-lama nanti hati nuraninya bisa mati. Terus apa yang Tuhan nasihatkan? Gimana sih caranya, gimana sih praktisnya supaya kita kembali ingat sama yang dulu-dulu pernah kita lakukan sama Tuhan. Ya. Mungkin Michelle mau sharing apa yang dulu Michelle pernah lakukan waktu jatuh cinta sama Tuhan. Kalau aku sih kayak aku kan lebih seneng nyanyi, jadi muji Tuhan dengan nyanyi. Terus kalau misalnya lagi males-males, dalam hati bilang, gak boleh kayak gitu, gak boleh males. Kamu kan rindu, terus kamu kan juga sudah diselamatkan sama Tuhan, jadi gak boleh males kayak gitu. Ya, jadi kita ingat apa yang sudah kita lakukan dulu. Ya, nostalgia sama Tuhan, bukan nostalgia, ya, tapi nostalgia. Ya. Nah, memang pertobatan ini ada dua hal. Ya. Yang pertama itu ada dosa. Ada dosa yang membuat Tuhan itu berduka cita, sedih hatinya. Tapi di satu sisi Tuhan itu juga bersuka cita. Kalau kita sadar kita mau berubah, Tuhan itu juga bersuka cita. Kenapa? Karena orang itu setelah bertobat dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, Tuhan pasti suka. Nah, mungkin Tuhan tidak suka. Jadi jangan kita merasa minder, merasa sudah jauh, sudah tidak layak sama Tuhan, sudah tidak mungkin lah Tuhan ampuni. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti suka ketika kita bertobat. Pastilah Tuhan suka. Ya, memang membangun hubungan sama Tuhan ini agak rumit. Ya, agak rumit karena tidak hanya kuantitas. Doa banyak-banyak, Tuhan juga tidak minta seperti itu. Kalau kita doa banyak-banyak tapi doanya juga tidak benar, apa artinya? Ya kan? Benar. Kita muji Tuhan banyak-banyak tapi Tuhan tidak dipuji di atas pujian itu, kita cari pujian atas diri, apa artinya? Ya kan? Jadi harus ada kuantitas tapi kualitas juga. Sesering mungkin tapi juga harus benar. Itu persekutuan dengan Tuhan yang punya kuantitas banyak, yang punya kualitas yang baik. Ya. Gimana sih supaya punya kuantitas yang banyak? Alkitab tidak pernah bilang kamu harus berdoa satu hari 3 kali atau 5 kali. Tidak pernah. Tidak pernah Alkitab tulis itu. Tapi Alkitab tulis apa? Berdoalah senantiasa 1 kali tapi terus-terusan. Tidak berhenti-berhenti. Itu yang harus kita lakukan. Artinya kita punya koneksi yang kuat sama Tuhan, terus terhubung, nggak berhenti. Nah, kualitas yang baik gimana? Kualitas yang baik ini datang dengan hati yang jujur.
Kita ngaku kesalahan, Tuhan aku sudah jauh dari Tuhan, sudah lama tidak komunikasi sama Tuhan. Lalu tidak ada motivasi lain, datang sama Tuhan tidak minta ini itu. Kalau kita minta ini itu, tidak fokus sama pribadinya, Tuhan juga tidak suka toh. Tentu kita kalau punya pasangannya minta-minta terus, kan tidak enak juga. Ya. Jadi jangan ada motivasi yang lain. Jadi fokuslah menyembah Tuhan dengan hormat, dengan posisi yang benar-benar menyembah Tuhan, bukan dengan asal-asalan. Kalau kita asal-asalan, kita sedang gagal sebenarnya. Kalau kita gagal menghormati Tuhan, kita juga akan gagal mengalami Tuhan. Jadi selama kita sadar, selama kita tahu bahwa kita salah, kita sudah jauh, segera kembali. Ingat yang dulu kita lakukan dan datanglah dengan hati yang jujur, fokus menyembah Tuhan, tidak minta yang lain-lain, dengan penuh sikap hormat sama Tuhan. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa